Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita saudaraku untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah kematian adalah keuntungan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Firman Tuhan ini adalah perkataan Paulus waktu dia ada di Filipi, saudaraku. Saudara, kita percaya hari-hari ini banyak kita melihat di televisi, di media sosial berita-berita tentang kematian orang-orang akibat COVID-19. Siapa saja dapat mengalami kematian akibat COVID ini. Baik dia orang yang belum mengenal Tuhan, baik dia orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahkan kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, apakah kematian mereka sia-sia? Tidak. Ketika mereka hidup dalam Kristus, ketika mereka hidup memuliakan nama Tuhan, maka saya percaya apa yang dikatakan Paulus ini, kematian adalah keuntungan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu saudara, kita mau melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita selagi kita masih ada saat ini, saudara. Saudara, kita tahu Pengkhotbah 7 ayat 2 mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, ini adalah kata Salomo di Pengkhotbah 7 ayat kedua tadi, saudara. Memang kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, memang lebih baik kita ke rumah duka. Karena apa, saudara? Karena saat kita ditinggalkan orang tua, saudara, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang kita kasihi, hati kita sedih karena tidak bisa bertemu mereka lagi untuk selamanya. Namun saat di rumah duka, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sekaya apapun seseorang, harta dan kekayaannya tidak dibawa mati. Ini adalah peringatan bagi yang ditinggalkan agar hidup ini tidak sembrono. Tentang kematian ada hal yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Suatu saat semua orang tanpa terkecuali akan menghadapi kematian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Saudara, kita tahu bahwa kematian tidak mengenal usia, jenis kelamin, dan juga status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Dan tak seorang pun dari kita dapat menolak atau melarikan diri dari kematian itu. Kematian juga tidak dapat kita wakilkan, saudara. Yang kedua, kematian bukan akhir dari segalanya. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Memang kematian berarti segala hal yang kita kerjakan di dunia yang fana ini usai. Tapi bukan berarti semuanya sudah kelar, beres dan tidak ada apa-apanya lagi. Justru kematian adalah jembatan yang menghubungkan antara yang fana menuju kekekalan, saudaraku. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, perhatikan bagaimana orang kaya ini. Di situ dikatakan, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Lukas 12 ayat 19-20. Saudara, semuanya sia-sia bukan? Siap atau tidak siap, pada saatnya setiap kita akan menghadapi kematian.
Bagi orang percaya yang selama hidupnya tekun dan setia kepada Tuhan, kematian adalah keuntungan karena akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Untuk Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami yang ada di dunia ini, kami akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi Tuhan, bagi kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya dan hidup mengasihi Tuhan, kematian adalah keuntungan bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat saudara. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.